أخي إني أحبك في الله فلا تنس عهدا بيننا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. أحييكم بتحية الإسلام تحية المبارك. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmatnya yang tidak dapat kita hitung satu persatu. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda kita yang mulia, yakni Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi panutan kita yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu litammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Maka kita teladani akhlak dan adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah dapat memotivasi kita serta mengingatkan kita, terutama bagi diri saya pribadi sebagai anak muda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadamu ibni Adam yaumal qiyamati min 'inda rabbih hatta yus'ala an khamsin." Tidak akan beranjak telapak kaki seorang anak Adam pada hari kiamat dari sisi Tuhannya hingga ia ditanya 5 perkara. Perkara saya itu yang pertama, an umurihi fima afna, tentang umurnya kemana dihabiskan. Jadi umur yang Allah titipkan kepada kita ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Kemudian yang kedua, wa an syadabihi fima ablah, tentang masa mudanya. Ini anak muda nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an syadabihi fima ablah, tentang masa mudanya untuk apa dilewatkan. Kemudian wa malihi min aina kasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya akan ditanya dari mana dia dapatkan dan diinfakkan kemana, dia keluarkan kemana hartanya. Dan wa madza amila fima alima, tentang ilmunya, untuk apa digunakan ilmunya. Untuk apa digunakan ilmunya? Apakah ilmu itu dia sebarluaskan, dia amalkan, ataukah justru membawa mudarat bagi dirinya dan orang lain? Maka itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita garis bawahi di sini adalah kita ambil pertama tentang masa muda. Wa an syadabihi fima ablah, tentang masa muda, untuk apa dia lewatkan. Padahal ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya tentang umurnya kemana dia habiskan, sudah tercakup masa muda. Akan tetapi masa muda akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, nomor hadis 2419, dan disahihkan oleh Al-Albani dan As-Sahihah nomor 946. Teman-teman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama salaf mengatakan, yakni Malik bin Dinar rahimahullah, beliau berkata, innamal khairu fisyabab, sesungguhnya kebaikan itu ada pada anak muda. Saya ulangi, innamal khairu fisyabab, sesungguhnya kebaikan itu ada pada anak muda. Nasihat yang sangat luar biasa, yang sangat agung yang dikatakan oleh Malik bin Dinar rahimahullah. Jadi anak muda jika di masa mudanya dididik dengan pendidikan yang baik, maka dia akan merealisasikan kebaikan-kebaikan di masa mendatang. Sebaliknya, jika anak muda itu dibiarkan begitu saja, tidak diperhatikan, tidak diberikan perhatian oleh orang tuanya ataupun oleh kerabatnya, maka kehancuran
dan keberkahan masa muda ini, masa yang dimiliki, masa keemasan ini akan berlalu sia-sia. Maka sebagaimana perkataan seorang yang berkata, inna syababa wal faragha wal jada mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadah. Sesungguhnya masa muda, kelonggaran waktu serta kekayaan atau berlimpahnya harta, mafsadatun lil mar'i, menjadi faktor pendorong yang terbesar, faktor pendorong kerusakan terbesar bagi seseorang. Jadi jika sudah terkumpul tiga perkara ini, yakni masa muda, kelonggaran waktu serta harta, melimpahnya harta, maka dikatakan akan membinasakannya apa yang dimiliki. Maka untuk anak-anak muda, terutama nasihat ini bagi saya pribadi, maka jadilah pemuda yang gaul, pemuda yang gaul dengan ketaatannya.